itu gurunya Syekh Ahmad, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi Faqih Muqaddam kalau memang betul catatan itu, berarti dia itu ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi tidak olok, tidak ada akhlaknya, su'ul adab. Kalau seumpama ada seorang habib yang membandingkan antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ini sangat su'ul adab. Maaf. Bisa memperjuangkan Madura, bisa memperjuangkan Jawa Timur, dan mudah-mudahan mereka semua akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, mungkin saya hanya sebentar saja. Al-Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Abu Madyan punya murid Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid Imam Abul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili yang punya Thariqah Syadziliyah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya guru di antaranya di Maghrib Maroko Imam Ibnul Mashish, di antaranya di Irak Imam Al-Wasiti Asy-Syafi'i. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahibu Syarhil Hikam. Maka Syarhil Hikam ini baca oleh seluruh thariqah. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir. Dalam satu catatan sejarah daripada Habib Muhammad yang dikenal oleh kita semua Faqih Muqaddam, bahwasannya Faqih Muqaddam itu termasuk muridnya Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Faqih Muqaddam itu pernah ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya kita sadarkan kepada seluruh Ba'alwi, jangan suka membanding-bandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Faqih Muqaddam. Ini su'ul adab namanya. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang framingnya sangat luar biasa. Al-Faqih Muqaddam Al-Imamul Bari' wal Mujtahid Al-Wasil ilallah Ta'ala. Ini framing mereka belum tentu benar. Kenapa? Sebab tidak ditemukan di dalam kitab Tabaqatul Ulama wal Fuqaha yang ada di Hadrami tentang manhaj Habib Muhammad yang disebut Al-Faqih Muqaddam. Itu juga muridnya tidak ada, muridnya juga enggak kelihatan, karyanya tidak ada, fatwanya tidak ada. Tapi di framingnya bahwa Faqih Muqaddam ini setingkat Imam Syafi'i, tetapi karena dia tawadhu' maka dia mengikuti mazhab Syafi'i. Ini framing yang tidak benar. Bahkan ada yang mengatakan di antara oknum habaib yang jahilul murakkab mengatakan bahwa Faqih Muqaddam ini sebetulnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ini percayaan sesat, menyesatkan masyarakat Jawa Timur dan orang Madura. Itu tidak boleh seperti itu. Dalam catatan mengatakan, ditemukan catatan bahwasanya Al-Faqih Muqaddam Al-Habib Muhammad itu adalah berguru sama Imam Abu Madyan Al-Maghribi, dan Imam Abu Madyan itu gurunya Syekh Ahmad, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi Faqih Muqaddam kalau memang betul catatan itu, berarti dia itu ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi tidak olok, tidak ada akhlaknya, su'ul adab. Kalau seumpama ada seorang habib yang membandingkan antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ini sangat su'ul adab, mafi akhlak. Maka tidak boleh seperti itu. Maka kita sebagai orang NU jangan sampai kita terframing dengan hal-hal semacam itu. Saudara-saudara sekalian, PWI ini adalah merupakan harokah, bukan cuma organisasi. Ada harokah, makanya sedikit ada greget perjuangannya. Dan alhamdulillah di PWI ini insya Allah bersih daripada pengaruh Ba'alwi. Sampai kapanpun Ba'alwi tidak akan mampu menguasai PWI, karena PWI ini adalah anti Ba'alwi. Karena PWI ini adalah bersih daripada Ba'alwi. Pengaruh-pengaruh Ba'alwi akan tidak mungkin masuk ke PWI. Saudara-saudara sekalian, kemudian ini adalah perjuangan harokah pergerakan kultur NU kultural.
Kenapa kok NU kultural perlu bergerak? Karena selama ini banyak sekali hal-hal yang merugikan Nahdlatul Ulama, baik secara dakwah ataupun secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan harakah pergerakan. Tetapi dari pengurus struktural itu seolah-olah tidak mau tahu dan tidak ada tindakan sama sekali, padahal itu korbannya sangat fakta, sangat jelas bahwa itu adalah sangat menghancurkan Nahdlatul Ulama. Contoh seperti ini, zaman dulu saudara-saudara sekalian itu di framing bahwasanya Ansor itu adalah anti kalimatut tauhid. Ini jelas, ini mulut-mulut jahanam, mulut-mulut yang tidak benar, mulut-mulut laknatullah alaihim, mengatakan bahwa Ansor di dalamnya sudah ada PKI, Banser sudah ada PKI, bahwasanya NU sudah ada Syiahnya, NU sudah ada PKI-nya. Subhanallah. Ini karena pengurus-pengurus secara struktural itu membiarkan, maka masyarakat terdoktrin dengan doktrin semacam itu, seolah-olah kalau seumpama kita bergerak dengan NU itu berarti tidak mendukung Islam, seolah-olah kalau kita bergerak ingin mendukung Islam harus berlawanan dengan Nahdlatul Ulama. Ini sangat tidak elok. Mungkin di Madura tidak terasa, tapi kalau di Jawa Barat, subhanallah Pak, masyarakat sudah terdoktrin, kekuatan Nahdlatul Ulama sudah dihancurkan. Itu yang namanya di DKI Jakarta, pusat daripada Nahdlatul Ulama pada waktu zaman dulu, tahun 70, tahun 80, pusat daripada pergerakan Nahdlatul Ulama ada di Jawa Timur, ada di Bekasi, ada di Kerawang. Sekarang terdoktrin oleh orang-orang yang tidak benar, termasuk daripada oknum-oknum Ba'ali yang tidak benar. Akhirnya itu di Betawi kekuatan NU hancur habis. Kekuatan NU yang ada di Bekasi habis, kekuatan NU yang ada di Kerawang habis, kekuatan NU yang ada di Tengarang habis, dan pada akhirnya merambah kekuatan Nahdlatul Ulama yang ada di Banten habis, dan sekarang sudah menuju ke Ciamis habis, Sukabuminya habis, Tasikmalaya tahun 80 pusat daripada Nahdlatul Ulama. Para kiai berlangku-langkulan mu'anaqah bersama para ulama, para kiai membawa bendera Nahdlatul Ulama. Datang kaum klan Ba'alwi dengan framing Nahdlatul Ulama anti Islam, Nahdlatul Ulama anti kalimatut tauhid, Nahdlatul Ulama punya banser-bansernya tidak mendukung perkembangan Islam, lebih membela orang kafir, lebih membela seperti ini, dibelokkan dengan doktrin yang tidak benar. Akhirnya zaman sekarang Tasikmalaya kekuatan NU nya hancur habis lagi. Ciamis habis, sekarang sudah merambah ke Cianjur habis, sekarang sudah merambah ke Kuningan habis, sampai akhirnya masyarakat diam saja terpaku ketika masjid-masjid yang diisi oleh para ulama NU diganti dengan oknum-oknum Habib yang ngaji. Kadang-kadang ngajinya subhanallah bukan ngaji, tapi isinya doktrin, framing, pembelaan terhadap klan pribadi, menghormati Habib adalah merupakan hukumnya wajib, doktrin. Sementara para ulama yang mengajari kitab Fathul Qarib, kitab Syu'abul Iman, kitab Safinatun Najat, mengajari masyarakat tentang masalah tauhid, sifat 20, bagaimana caranya bersuci, bagaimana caranya sholat yang benar, bacaan sholatnya, bacaan Al-Quran, itu sekarang sudah habis, tidak ada. Masjid seperti yang ada di Kuningan itu banyak diganti oleh oknum-oknum Habib yang kadang-kadang secara ilmu itu adalah tidak lebih alim daripada ulama dan kiai kita. Ini menunjukkan bahwa gerakan mereka sangat nyata, dan di Kuningan NU habis. Sekarang ada pergerakan Wali Songo Indonesia untuk daerah Kuningan, untuk daerah yang ada di Tasik dan ada di Cianjur, termasuk daerah ada di Ciamis dan Sukabumi. Kayak para ulama NU masih takut. Saya tanyakan, kalau memang NU kekuatannya bagus, kenapa takut? Itu menunjukkan kekuatan NU sudah habis. Sekarang Madura sudah mulai habis. Pada akhirnya bisa seluruh Indonesia kalau dibiarkan habis dengan doktrin kebatilan kaum Ba'alwi ini. Mereka memframing bahwa mereka adalah penerus Wali Songo. Kemudian anak cucunya walusunya diputus. Persis seperti zaman dulu, saudara-saudara sekalian. Persis seperti zaman dulu. Ketika Maimun Al-Qaddad, bagaimana Maimun Al-Qaddad itu memasukkan nama cucu-cucu nasabnya Said Ismail, akhirnya mendirikan Syiah Ismailiyah. Itu dengan cara apa? Menghilangkan, memutuskan rantai daripada anak cucunya Said Ismail, dihilangkan secara sejarah tidak diakui, sementara cucu-cucunya dia dicangkongkan ke Said Ismail, sampai pada akhirnya di Syiah Ismailiyah mereka yang mengaku cucunya Rasulullah sebetulnya adalah cucunya Maimun Al-Qaddad Al-Yahud. Al-Qaddad Al-Yahud. Ini memang gerakan Yahudi luar biasa. Makanya sebetulnya gerakan-gerakan ini sebetulnya di dalam hati kita sudah ada. Sebetulnya permasalahan ini di Madura itu sudah di dalam hati sudah ada. Bagaimana cara doktrinnya Habib yang mengatakan Habib itu bisa memadamkan api neraka jahanam.
Bagaimana mungkin memadamkan api neraka jahanam? Allah memberikan kebakaran di Solo, Habib, nggak ada yang mati bisa memadamkan api yang ada kebakaran di Solo. Gimana neraka jahanam? Ada yang mengatakan, saudara-saudara sekalian, bahwa seorang Habib itu katanya bisa memerintahkan mungkar nakir, bisa menghentikan malaikat Israel, bisa ngatur para malaikat. Riwayat Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari Sahih meriwayatkan, pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat nanti, itu umatnya ada tersisa di jahanam. Rasulullah menangis, langsung memanggil malaikat Malik. Ya Malik, tolong antarkan, tolong ambil umat saya, kemudian kembalikan lagi timbangan amal. Nanti saya akan duduk di timbangan baiknya, supaya timbangan baik amal saya lebih berat daripada timbangan jeleknya. Tolong keluarkan umat saya. Apa kata malaikat Malik? Kata malaikat Malik mengatakan, ya Rasulullah, kalau cuma engkau yang memerintahkan, sesungguhnya kami itu adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Yang memerintahkan kami hanya Allah, kami hanya takut kepada Allah, kami hanya taat kepada Allah. Ya Rasulullah, mohon maaf, perintah panjenengan belum bisa dilaksanakan sebelum Allah yang memerintahkan kami. Maka Allah kemudian sujud, Rasulullah kemudian sujud di hadapan Allah, baru Allah itu memanggil malaikat Malik, suruh ambil umatnya Rasulullah. Dari hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah itu afdalul makhluqat wa afdalul makhluqat, afdalul anbiya wal mursalin wa sayyidul makhluqat ala al-itlaq. Segitu mulianya Rasulullah, tapi ternyata malaikat Malik itu mengatakan, ya Rasulullah, maaf, aku tidak bisa melakukan apa yang telah engkau perintahkan, karena ini adalah perintah Allah, baru aku laksanakan. Rasulullah tidak bisa mengatur malaikat, kok bisa Ba'ali ngatur malaikat? Ini menunjukkan mereka punya akidah yang sangat sesat. Akidah Syiah mengatakan, merasa dirinya bahwa Habaib atau Ba'ali lebih hebat daripada Rasulullah, dan ini jelas ini nggak benar ini. Dan saya yakin para ulama, para kiai PWI ini harus berani mengatakan bahwa itu nggak benar, berani mengatakan bahwa itu nggak benar. Makanya kata Imam Abu Madyan, al-haqqu yajri ala lisani ulama kulli zamanin. Bahkan ada yang mengatakan ala alsinati ulama kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Yang namanya kebenaran itu akan mengalir di atas lisan-lisannya para ulama dengan sesuatu kejadian yang ketika itu layak untuk diungkapkan. Kata Mbah Yai Soleh Darat Semarang, kata Mbah Yai Soleh Darat Semarang mengatakan, maksudnya Imam Abu Madyan itu seperti ini. Ketika terjadi satu kebatilan yang sudah mulai dirasakan oleh umat Islam, dalam hatinya sudah resah adanya kebatilan itu, mereka sudah menyaksikan ada kebatilan di dalam hatinya, maka Allah akan mengungkapkan kebenaran itu melalui lisannya para ulama. Maka diturunkanlah orang-orang semacam Kiai Imaduddin. Jangan lihat Kiai Imaduddinnya, maka diturunkanlah seorang Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Jangan lihat Nabi Musa nggak punya apa-apa, Nabi Harun nggak punya apa-apa, tapi al-haqqu min rabbika, ini dari Allah, maka Fir'aun kutumbang di tangannya dari Nabi Musa. Saudara-saudara sekalian, jangan melihat si Talut ketika Allah mengatakan al-haq innallaha qad ja'ala lakum taluta malika. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah telah mengambil seorang Talut jadi pemimpin perang bagi orang Yahudi untuk menghajar kaum Jabarin dan kaum Bakhti Nasr ketika itu yang menguasai Kan'an pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, padahal di samping Talut itu ada Nabi Daud, padahal di samping Talut itu ada Nabi Hizqail, padahal di samping Talut itu ada Nabi Daniel. Tetapi Nabi Daud, saudara-saudara sekalian, tetap patokannya kepada Allah. Allah menunjuk Talut, maka Nabi Daud, Nabi Hizqail, Nabi Daniel berperang di jalan Allah di belakang Talut yang di depan. Siapakah Talut? Ternyata Talut adalah hanya seorang penggembala kambing. Jangan lihat penggembalanya. Kalau kita protes dengan itunya, berarti kita sama seperti orang Yahudi. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Orang Yahudi protes, bagaimana mungkin si Talut bisa memimpin kita? Dia tidak berhak atas kerajaan kami, pimpinan kami, dan dia tidak punya apa-apa, secara materi tidak punya apa-apa. Ini adalah protesnya orang Yahudi yang tidak paham akan yang hak. Maka kita semua saudara-saudara sekalian, mari kita al-haq itu selalu diungkapkan. Maka adanya Kiai Imaduddin, adanya kiai-kiai NU muda yang mengungkapkan perkara yang hak ini, itu bukan mengalir tidak disengaja, tetapi itu sudah atas dasar sunnatullah. Maka ketika dasarnya sunnatullah, bukan Kiai Imaduddinnya, bukan Talutnya. Ketika seorang Nabi Musa bisa menghancurkan Fir'aun yang raja di raja, ketika seorang Talut bisa menghancurkan kaum Jabarin, padahal Talut itu kaum penggembala kambing, ketika hak dari Allah pasti menang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jangan melawan yang hak, jangan melihat seorang Imaduddin, jangan melihat seorang
melihat seorang apa khairi, jangan melihat seorang ke'alim masyhurinya, jangan melihat seorang ke'amtu salamnya, tapi lihatlah bahwa itu adalah pergerakan sunnatullah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melawan saya yakin akan hancur. Akan hancur. Sebesar apapun akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melawan yang hak. Maka dari itu bela yang hak. Bela yang hak. Kalian semua ini sudah hak, sudah muncul. Al-haqqu min rabbik. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalau sudah hak itu sudah datang, maka tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kalian sembunyikan yang hak sementara kalian tahu dan membiarkan masyarakat terjerembab dalam kebatilan. Maka kita semua dosa. Wala taktumul haqqa bil batil wala talbisul haqqa bil batil wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun ay wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu adalah larangan Allah. Ini yang hak sudah dinyatakan oleh Allah. Allah sudah menunjukkan bagaimana kebatilannya oknum-oknum ba'alwi, bagaimana kebatilan nasabnya, bagaimana kebatilan secara laboratoriumnya. Sudah jelas, tinggal kita sebarkan. Maksudnya bukan apa? Bukan masalah untuk menjelekkan siapapun, tapi untuk fa'tabiru ya ulil albab, untuk kita ngambil ibrah dan menyebarkan seluruh masyarakat Jawa Timur dan Madura bahwa ini loh yang hak, yang ini nggak benar. Kira-kira kita semua sebagai orang NU siap apa siap? Siap apa siap? Siap apa siap? Ketika kita siap, itu insya Allah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ciri-ciri waliullah adalah dia tidak pernah takut kepada siapapun, dan dia tidak pernah khawatir kepada dirinya. Ya jalan, asal itu yang hak, jalankan. Banyak yang namanya para nabi yang dibuli, banyak para nabi yang dicaci, banyak para nabi yang dilukai, banyak para nabi yang dipersekusi, banyak para nabi yang diinjak, banyak para nabi dan para rasul yang dihina, banyak para nabi dan para rasul yang dilukai. Tapi nabi dan rasul tidak pernah mundur dari yang hak. Kenapa? Sebab la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu ciri-ciri al ulama warasatul anbiya. Maka benar kata saya sama Gus Sami, Gus, kalau yang tidak berani tidak usah diajak PWI, Gus. Kalau yang sudah kecil atau penakut nggak usah ikut ke PWI. Kita cari orang-orang yang betul membela yang hak. Jangan sampai ada mayyalzimuka fis shadaqah. Dia mencari keuntungan, Gus. Cari keuntungan. Kalau kita untung PWI, kalau untuk Ba'alwi, terus keuntungannya kemana? Ini juga ada lagi wa minhum al-mu'tadirun. Banyak alasan. Ya saya enggak enak karena begini, kalau saya begini kan nanti enggak enak, Gus. Nah itu banyak alasan. Maka nanti orang semacam itu di akhirat itu akan didawuhkan oleh Allah, la ta'tadiru, jangan banyak alasan kamu. Makanya saudara-saudara kalian, di dalam masalah perjuangannya hak tidak boleh banyak alasan, tidak boleh keuntungan materialistik. Maka saya bilang, kalian siap berjuang? Siap berjuang? Saya tanya kepada panjenengan semua, orang Madura dan Jawa Timur ini siap berjuang atau ingin mendapatkan jabatan? Siap berjuang atau ingin mendapatkan jabatan? Siap berjuang atau ingin menjadi ketua? Siapapun ketuanya, kita tetap berjuang. Siapapun panglimanya, kita tetap berjuang. Jangan kritik sana kritik sini, langkahkan kaki kalian, berjuang bersama-sama. Siapapun yang ada yang jadi panglima dan ketua itu tidak jadi masalah. Yang penting perjuangan ini jangan sampai berhenti. Saudara-saudara sekalian, kita di Madura dan kita di Jawa Timur ini adalah persis seperti Palestina tahun 1945. Palestina tahun 1945, ketika datang seorang Palestina, seorang Yahudi dengan kapal dari Jerman, dari Belanda, ada puluhan bahkan ratusan tahun 1920 sampai 1948. Itu mereka bersandar di pelabuhan Haifa, Palestina. Begitu bersandar di pelabuhan Haifa, kemudian orang Yahudi itu langsung turun dari kapalnya, membentang ke spanduk. Apa spanduknya? Mengatakan bahwasanya Eropa telah mengusir kami, Jerman telah membunuh kami. Wahai orang Palestina, tolong orang Palestina, jangan putuskan harapan kami. Orang Palestina orangnya halus persis seperti orang Jawa. Akhirnya mereka merangkul orang Yahudi tersebut. Dikasih tempat, dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih makan seperti halnya saudara. Sebabnya apa? Sebab tanah Palestina itu adalah tanah toleransi. Di tengah-tengah Palestina ada Masjidil Aqsa, ada Haikal Sulaiman yang diakui oleh 3 negara, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Jadi toleransi antar beragama itu sudah melekat di dalam dada masyarakat Palestina. Maka ketika orang Yahudi Askenazi itu datang mengklaim bahwa dia itu Yahudi, maka orang Palestina menyambutnya. Sedikit demi sedikit akhirnya disambut tambah banyak, akhirnya menjadi ratusan ribu orang Yahudi di Palestina.
Tapi ternyata ada peringatan dari orang Eropa, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan. Kami mengusir mereka itu ada alasan. Kenapa? Karena mereka itu ingin mendominasi, karena mereka ingin mengklaim sejarah, karena mereka menginjak-injak leluhur kami. Mereka tidak mau menghargai sesama manusia, mereka tidak mau menghargai sesama tokoh-tokoh yang ada di Eropa. Mereka ingin besar sendiri, pengen hemat sendiri, mendoktrin masyarakat untuk menghormati mereka, bahkan menghancurkan, bahkan ingin menguasai Eropa. Maka ketika gerakan-gerakan gelagat itu sudah kami tangkap, maka kami kumpulkan orang Yahudi dan kami usir dari negara kami. Wahai orang Palestina, hati-hati, karena Anda telah menerima tamu yang salah. Itu kata orang Eropa.